Saat ini pemerintah melarang seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan perekrutan tenaga honorer. Pelarangan ini berlaku mutlak lewat regulasinya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Larangan ini merupakan tinjak lanjut Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka pelaksanaan efisiensi tenaga non-PNS dan non-P3K. Adapun tenggat waktu pelaksanaan ini berlaku hingga tanggal 31 Oktober tahun 2022. Untuk melaksanakan agenda ini dengan maksimal, maka belakangan pemerintah melakukan pendataan tenaga non-ASN. Tercatat sejak tahun 2005 memang pemerintah sudah mulai melarang instansi pemerintahan menerima dan mengangkat honorer sejak 2005. Maka dari itu tahun dilaksanakan pendataan pegawai non-ASN bertujuan untuk pemerintah menyusun strategi kebijakan. Mengingat permasalahan pada sektor tenaga instansi non-ASN yang masih banyak. Untuk turut serta mengikuti pendataan tenaga honorer pada lingkup instansi pemerintahan dan instansi daerah, silakan mengakses tatan di bawah ini https://pendataan-hubung-nonas.bkn.go.id/. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim wartaguru.id dari artikel di laman resmi BKN. Ada 3 tahap dalam skema pendataan tenaga non-ASN, berikut penjelasannya. 1. Sebelum prafinalisasi. Tahap ini sudah dilaksanakan bulan Oktober ini. Pada tahap ini, admin instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja dan memenuhi syarat secara online. Apabila admin instansi sudah mendaftar, tenaga non-ASN yang masuk pendataan, langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi akun pendataan non-ASN lewat tautan https://pendataan-hubung-nonas.bkn.go.id/. Tenaga non-ASN yang terdaftar wajib mengecek dan melengkapi data mereka yang belum lengkap. 2. Prafinalisasi. Kemudian tahap prafinalisasi telah berlangsung kemarin tanggal 30 September tahun 2022. Pada tahap tersebut setiap instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk pendataan awal uji publik pada kanal informasi instansi. Apabila ada tenaga non-ASN yang data dan riwayat kerjanya memenuhi syarat namun tidak keluar namanya pada pengumuman, maka segera mengusulkan ulang dengan menyetorkan data di atas secara online. 3. Finalisasi. Pelaksanaan ini akan berlangsung pada 31 Oktober 2022 nanti. Pada tahap ini setiap instansi pemerintah melaksanakan pengecekan finalisasi data pendataan tenaga non-ASN. Pejabat yang berwenang pada instansi terkait juga harus menerbitkan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak untuk disertakan pada hasil akhir pendataan. Dalam pelaksanaannya, pendataan tenaga non-ASN mengkategorikan peserta dan mensyaratkan peserta ke dalam beberapa hal. Tentu hal ini sangat perlu diperhatikan agar adpat sukses dan dapat lolos pendataan. Berdasarkan Surat Edaran Resmi Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-1511-M.SM, pukul 1/2022 tertanggal 22 Juli tahun 2022 tentang pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, menginstruksikan perihal sebagai berikut. Status tenaga honorer atlet THK2 dan terdaftar pada database BKN. Pegawai non-ASN tersebut bekerja di instansi pemerintahan, memperoleh gaji yang berasal dari APBN dan APBD. Minimal diangkat oleh pimpinan unit kerja dan memiliki masa kerja minimal 1 tahun per tanggal 31 Desember tahun 2021. Usia minimal 20 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Usia maksimal 56 tahun per tanggal 31 Desember tahun 2021. Aktif bekerja pada saat program pendataan pegawai non-ASN ini dilaksanakan. Demikian informasi terkait BKN. Pastikan tak ada pengangkatan pegawai non-ASN.